Nothing in this rule shall exonerate any vessel or the owner, master or crew thereof from the consequence of any neglect to comply with these rules, or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special circumstance of the case. In construing and complying with these rules, due regard shall be had to all danger of navigation and collision, and to any special circumstance, including the limitation of the vessel involved, which may make a departure from these rules necessary to avoid immediate danger. Aturan 2. Correct. Tanggung jawab. Arti kamus dari kata exonerate adalah pembebasan seseorang dari kesalahannya. Arti sederhana ini adalah lugas dan tegas bahwa kita harus mematuhi peraturan. Penekanan kalimat dari ayat A aturan 2 bahwa tidak ada dalam peraturan ini yang dapat membebaskan kapal atau pemilik, nakoda atau awaknya dari konsekuensi kelalaian dalam mematuhi peraturan ini. Tanggung jawab nakoda adalah untuk memastikan bahwa para navigatornya mengikuti aturan. Bagi navigator, bertanggung jawab di lokasi kejadian adalah untuk mengikuti aturan. Namun navigator tidak bisa lepas dari tanggung jawab saat mengabaikan tindakan pencegahan yang diperlukan oleh praktek kebiasaan pelaut atau oleh keadaan khusus kasus tersebut. Aturan 2 Correct tidak hanya diharuskan untuk mengikuti aturan, tetapi juga harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Tindakan pencegahan tersebut bertujuan agar tidak sampai dalam situasi di mana tidak ada cara untuk mematuhi peraturan. Aturan 2 ayat B. Dalam menafsirkan dan mematuhi aturan ini harus diperhatikan semua bahaya navigasi dan tabrakan serta keadaan khusus apapun, termasuk keterbatasan kapal yang terlibat. Yang mungkin terjadi penyimpangan dari aturan ini diperlukan untuk menghindari bahaya langsung. Praktek kebiasaan pelaut. Istilah ini bisa diartikan akal sehat. Saya menggunakan istilah akal sehat untuk kalimat praktek kebiasaan pelaut karena di dalam akal sehat terdapat knowledge, experience, dan habitual. Segala situasi di laut tidak akan cukup dicantumkan dalam Correct. Aturan 2 hanya meminta untuk menggunakan akal sehat kita ketika menghadapi situasi tersebut. Saya coba berasumsi terjadi tabrakan saat penyusulan di TSS. Saat itu penilaian Mahkamah Pelayaran melihat tidak ada pelanggaran di aturan 13, begitupun dengan aturan 10. Namun dimungkinkan masih didakwa dengan pelanggaran Correct lainnya. Misal telah melanggar aturan 2 karena dalam kasus ini dianggap gagal melakukan tindakan pencegahan yang diwajibkan oleh praktek kebiasaan pelaut. Para navigator perlu berhati-hati dengan istilah praktek kebiasaan pelaut. Pada dasarnya, kita jangan ragu mengikuti Correct dan juga perlu mengambil tindakan pencegahan seperti yang dipersyaratkan oleh praktek kebiasaan pelaut.
Penafsiran untuk mematuhi aturan ini harus diperhatikan semua bahaya navigasi, tabrakan, serta keadaan khusus apapun, termasuk keterbatasan kapal yang terlibat, yang mungkin akan membuat penyimpangan dari aturan ini untuk menghindari bahaya mendadak atau bahaya langsung. Kesalahan paling umum seorang navigator adalah selalu mengutip bagian aturan ini untuk digunakan saat mengalami kesulitan bertindak dalam mengambil tindakan yang diharuskan oleh Koreps. Jadi, dalam menafsirkan dan mematuhi aturan ini, perhatian harus diberikan kepada semua bahaya navigasi dan tabrakan, serta pada keadaan khusus apapun. Bahkan dalam situasi bahaya langsung, navigator tidak selalu harus mengambil tindakan yang bertentangan dengan apa yang diharapkan Koreps. Dalam memutuskan apakah penyimpangan dari aturan diperlukan, sang navigator juga perlu mempertimbangkan keterbatasan tidak hanya terhadap kapal sendiri, tetapi juga terhadap kapal lain.